Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channelnya Teh Ani Sembako. Kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Usaha warung sembako itu adalah usaha ataupun bisnis anti rugi teman-teman ya. Ini salah satu bisnis ide usaha, ide bisnis anti rugi ya. Karena ini barang-barang yang kita jual ini barang-barang yang memang setiap hari lakunya ya. Semua barang-barangnya selalu dibutuhkan para pelanggan ya. Dari barang sembakonya, terus obat-obatannya, terusnya apalagi snack-snacknya, air mineralnya, perkopiannya gitu ya. Ini semua kita butuhkan selalu di setiap hari ya teman-teman. Semua kalangan pasti membutuhkan barang-barang seperti ini. Karena itulah ini namanya ide bisnis anti rugi, ide usaha anti rugi ya teman-teman. Selalu dibutuhkan para pelanggan semua barang-barang yang kita jual ini. Ada banyak ide jualan yang bisa dikembangkan ya, mulai dari skala kecil, dari mulai modal kecil seperti ini ya teman-teman. Ide bisnis yang lagi saya kelola ini ide usaha rumahan, yaitu warung sembako. Usaha warung sembako ini terbilang sangat menjanjikan banget ya teman-teman. Semua produk-produk yang kita jual ini sangat dibutuhkan para pelanggan, sehingga banyak yang tergiur untuk memulai ataupun ingin memiliki usaha seperti ini ya, usaha warung sembako ini teman-teman. Banyak yang tergiur dengan usaha anti rugi ini karena kebanyakan orang berpendapat usaha ini sangat mudah dijalankan gitu, terusnya pegang uang setiap hari ya. Namun dalam prakteknya usaha warung sembako itu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita teman-teman. Ada beberapa kendala yang bisa kita alami, seperti kekurangannya perencanaan, misalnya kesalahan dalam pembelian produk ataupun pengelolaan uang yang manajemen keuangannya itu tidak baik ya, tidak benar ya, menurut di warung sembako seperti itu ya. Dan produk ataupun ada juga beberapa produk yang bermasalah dengan warung kita, misalnya produk-produk yang memang tidak laku di pasaran ya, tidak laku di wilayah kita. Itu juga salah satu kendala dalam kita mengelola usaha ini ya teman-teman. Maka dari itu kita harus berhati-hati saat berbelanja ya. Kita harus pandai, pinter memilih barang-barang agar kita juga tidak rugi ya, modal kita juga cepat berputarnya, seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman berencana ingin membuka usaha warung sembako, kita harus jeli ya, harus perhatikan ya. Membuka usaha sembako itu tidak hanya asal buka aja, tapi kita harus cermati beberapa barang yang memang sangat dibutuhkan pelanggan, sangat laku di warung kita ya. Tidak hanya memajang aja, jadi harus laku, benar-benar laku barang tersebut ya teman-teman, agar kita mendapatkan keuntungan dan perputaran modal pun sangat cepat gitu ya. Ada banyak ide usaha yang bisa dikembangkan ya, mulai dari skala kecil ya teman-teman, seperti ide usaha warung sembako, ataupun menjual pakaian, ataupun menjual sepatu sandal, ataupun menjual aneka makanan gitu ya, kulineran gitu ya teman-teman, hingga kita bisa membuka restoran ya. Seterusnya mungkin seperti itu jika kita memang usahanya di bidang kuliner gitu ya. Nah, untuk menurut saya ini usaha yang sangat mudah itu usaha warung sembako ya, dibandingkan usaha-usaha yang tadi teman-teman. Untuk usaha pakaian tuh biasanya terkendala di modelnya ya. Model pakaian tuh sekarang tuh kan ngetrennya yang seperti ini, bahannya seperti ini gitu ya, biasanya seperti itu. Itulah salah satu kendala di usaha pakaian ya, usaha fashion ya. Kalau untuk barang-barang sembako itu kan tidak ada matinya, mau tahun berapapun sama kebutuhannya seperti itu ya teman-teman. Tidak memerlukan gaya ataupun warna ini, bahan ini, tidak seperti itu ya. Untuk barang-barang sembako itu memang semua kita butuhkan ya, paling ada varian baru ataupun kemasan baru seperti itu ya teman-teman ya, di saat pergantian produknya seperti itu ya. Tidak seperti pakaian ataupun sendal sepatu yang hampir setiap tahun tuh ganti model, ganti meskipun bahan sama tapi modelnya beda, itu sudah ketinggalan zaman seperti itu ya. Tapi dengan kita menjual barang-barang sembako itu tidak seperti itu, kita mengikuti semua perkembangan zaman, dari mulai kita
bayi sampai sekarang semua barang-barang sembako tuh sama seperti itu barang-barangnya ya teman-teman. Usaha warung sembako itu adalah usaha yang minim resiko ya menurut saya teman-teman. Itu usaha warung sembako itu karena semua barang-barang yang kita jual ini adalah kebutuhan kita juga sehari-hari ya. Ini sama kebutuhannya dengan penjualnya. Usaha warung sembako itu adalah ide usaha minim risiko karena produk yang kita jual ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Bila tidak laku, kita bisa memakai sendiri ya, kita manfaatkan sendiri di rumah gitu ya untuk keperluan sehari-hari kita. Itulah yang namanya usaha yang minim risiko ya teman-teman, seperti itu contohnya ya. Contoh dasarnya seperti itu. Disitulah kelebihannya usaha warung sembako, karena barang-barang yang kita butuhkan, yang barang-barang yang kita jual ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Maka dari itu banyak yang tergiur dengan usaha ini ya teman-teman. Sebenarnya usaha warung sembako itu banyak kelebihan juga banyak kekurangannya, tapi menurut saya ini banyak banget kelebihannya ini ya teman-teman, karena barang-barang yang kita jual ini kita bisa gunakan sehari-hari ya, bisa kita gunakan setiap hari gitu. Ini usaha yang minim resiko ya teman-teman, karena meskipun tidak laku, misalnya kita bisa gunakan di rumah untuk keperluan kita, untuk memberikan kepada saudara kita, ataupun ya memberikan kepada yang membutuhkan gitu ya teman-teman. Kelebihan usaha warung sembako itu adalah kelebihannya kita selalu ada pembeli setiap hari ya kan teman-teman ya. Produk-produk yang tersedia di warung kita itu adalah barang kebutuhan sehari-hari yang pasti diperlukan oleh orang banyak gitu ya, dan sifatnya itu barang-barangnya itu semuanya fast moving gitu ya. Memang ada beberapa barang yang slow moving ya, tapi kita harus jeli juga saat berbelanja kira-kira barang apa saja nih yang kategorinya fast moving gitu ya. Yang fast moving itu ya seperti kebutuhan kita sehari-hari, contohnya ya minyak goreng, terigu, gula gitu ya, beras, itu semuanya kebutuhan fast moving ya. Artinya itu konsumen akan selalu membutuhkannya ya. Setelah produk-produk itu habis dikonsumsi, jadi mereka tuh kembali lagi berbelanja, membeli lagi produk yang sama seperti itu, dan pasti akan selalu ada pembeli ya barang-barang tersebut teman-teman, karena kita semua mengkonsumsi itu setiap hari gitu ya. Usaha warung sembako itu usaha yang anti rugi ya, mudah dikembangkan juga teman-teman ya. Jika modal kita itu cukup, kita juga bisa membuka agen besar ataupun grosiran gitu ya teman-teman. Itu membuat usaha semakin besar, lebih banyak keuntungan, pastinya lebih besar lagi pendapatan gitu ya. Dan kita juga bisa mendirikan grosir hingga minimarket gitu ya teman-teman ya, jika usaha kita udah bagus, udah berkembang pesat gitu ya. Itu juga kesesuaian modal diperlukan banget ya pastinya. Adapun kita harus mengerti seluk-beluknya usaha sembako ini. Jangan hanya menjual aja, harus tahu produk mana yang bagus, yang kira-kira laku di pasaran itu apa gitu ya teman-teman. Untuk memulai usaha warung sembako itu tidak memerlukan modal besar ya teman-teman. Kita bermodal kecil pun seadanya kita bisa memulainya gitu. Dan untuk memulainya serta bisa cepat berputar itu kita membelikan barang-barang yang memang sangat laku di pasaran setiap hari teman-teman ya. Nah, jika ingin menghemat uang, kita bisa membeli dengan cara membeli secara grosiran gitu ya, atau yang dibilang belanja secara kartonan ya, karena itu harganya lebih murah dan kita pun bisa menjual lebih murah lagi. Disitulah ya uang kita cepat berputar, keuntungan juga cepat kita dapatkan teman-teman. Meskipun usaha ini sangat banyak pesaingnya ya, tapi ini termasuk usaha yang dibilang anti rugi teman-teman. Seperti saya bilang tadi di awal itu, usaha warung sembako itu memang sudah banyak sekali ya, di mana-mana pasti ada warung sembako gitu ya. Pasti kiri kanan kita, depan rumah kita, belakang rumah kita gitu ada ya pastinya warung sembako gitu ya. Namun kita tidak perlu khawatir ya, karena tetap bisa menghasilkan keuntungan dari usaha anti rugi ini teman-teman ya. Untuk bersaing itu kita harus bisa memberikan harga-harga lebih murah, lebih miring gitu ya. Dengan kita memberikan harga murah, pelayanan baik, dan barang yang kita jual juga lebih lengkap, lebih komplit, dan masih bagus ya, barang-barangnya masih berkualitas dengan baik gitu ya teman-teman. Itu ya salah satu kunci suksesnya usaha warung sembako, itu usaha yang anti rugi banget ya teman-teman. Nah, itulah ya teman-teman usaha anti rugi di zaman sekarang ya, di era 2023 bahkan menjelang tahun baru 2024. Mungkin ini bisa dijadikan ide usaha untuk teman-teman yang mungkin ingin mempunyai usaha sampingan, mempunyai penghasilan di rumah gitu ya. Boleh
jalani usaha warung sembako ini ya teman-teman. Segitu dulu teman-teman video saya kali ini, usaha anti rugi ya. Tetap semangat beraktivitas, salam laris manis, semoga tambah sukses, tambah berkah usahanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.